motivates you to learn mindfulness atau yoga? Ini sebenarnya ceritanya lumayan bukan nggak panjang sih, but kita pendekin aja ya. Ada beberapa kejadian sih. Awalnya itu tahun Oktober tahun 2019. Aku inget banget aku diajak konser sama almarhum Glenn di konser Tanda Mata, special tribute untuk Kus Plus Bersaudara gitu. Nah, Oktober 2019 itu bertepatan dengan ada kerusuhan di Semanggi. Waktu itu demonstran versus polisi gitu. Nah, pada saat itu mama aku, suami aku sama anak aku, they try to get to the venue, mau ke sana tapi terhalang oleh kerusuhan itu. Terus mereka harus turun dari taksi untuk menerobos gas air mata dan segala macam untuk sampai ke venue. Terus akhirnya in the end orang-orang yang udah beli tiket juga nggak bisa datang, jadi yang nonton nggak banyak. Tapi Glenn bilang the show must go on karena memang kita pengen kasih tribute ke Kus Plusnya udah datang juga. Yang Titi waktu itu sampai nggak jadi perform karena dia baru operasi katarak, takut kan kalau kena gas air mata. Suasananya mencekam sekali. Jadi kita jalan dari penginapan ke Balai Sarbini itu kayak di mana ini suasananya kayak lagi perang di Timur Tengah, tahu nggak sih? Nah di situ right after that night aku merasa kayak ini dunia ini kok aku berasa kayak chaotic banget gitu ya. Maksudnya bukan hanya di yang aku alami malam itu, tapi berita internasional, semua media sosial kok kayaknya chaos banget. Terus aku merasa kayak aku butuh sebuah I need to build a wall and I need to have an inner peace gitu loh. Karena aku kayak ke bawah chaos banget gitu kan. Ya udah, terus aku ingat teman aku yang kita berteman udah lama. Aku tahu dia guru yoga karena aku pernah ikut kelas yoga dia beberapa kali. Aku tahu dia belajar meditasi gitu. Akhirnya aku bilang namanya Pishi, tiba-tiba aja aku WhatsApp dia. Itu kayak panggilan aja gitu. Pishi, aku mau belajar meditasi. And she's very open deh. Oke, ke rumah aja gitu. Nah, di situ ternyata setelah aku latihan meditasi beberapa kali kok enak ya gitu. Aku merasa I can have that inner peace. Terus di saat aku berdamai dengan diri sendiri, aku juga jadi ke hubungan aku dengan suami, hubungan aku dengan anak aku kok kayaknya lebih enak karena you've heard kayak you cannot pour from an empty cup kan. Di saat kita udah full ya lebih enak gitu. Aku to give love juga ke yang lain karena aku sendiri udah full. Perjalanan awalnya kayak gitu. Secara timing juga kayaknya pas banget kan. This is just before kan. Right. And then setelah itu papaku meninggal kan Februari 2020. Nah, kayaknya alhamdulillah memang sudah jalannya begitu ya. So I was already on my self healing journey and mindfulness itu. Dan kebetulan kan Mbak Fira tahu saat itu posisi aku di LA kan. Ya. Terus aku pikir juga sih, if I was home at that time, things probably would be very different. Karena kan tau ya suasana duka di rumah itu, mungkin orang datang nangis kita ikut nangis lagi. Pasti itu vibe-nya kayak gitu banget deh gitu, kebayang. Tapi waktu aku di LA, aku merasa aku bisa melepas papa aku dengan tenang gitu ya, cause I was not there to see him gitu. Tapi aku duduk di pinggir pantai itu cuman kayak looking at the sky. Terus kayak kalau kita mindful, di saat kita dalam kondisi mindful kan kita bisa lebih ikhlas dalam arti ya ini adalah kehendak Tuhan dan segala sesuatu dari Tuhan pasti akan kembali lagi, dan kita juga nanti nggak akan ada di sini gitu. Jadi aku bisa lebih ikhlas sih, alhamdulillah. Jadi daripada aku meratapi kepergian, tapi I was like kayak lebih celebrate his life, terus kayak mengingat dan meneruskan legasinya kayak gitu loh. Terus jadi pas papa nggak ada tuh aku jadi kayak banyak mengingat-ingat lagi kejadian aku di kayak masa kecil aku ya. Banyak my memories with him gitu.
apa ya, yang paling aku ingat dari papa aku dari dulu, memang dari kecil itu memang papa tuh sudah menterikan anaknya cuma 2 dan perempuan dua-duanya. Dia nggak punya anak laki-laki. Tapi justru mungkin di situ kelebihannya. Papa itu mendidik anak-anak perempuannya itu bukan hanya seperti anak perempuan tapi kayak anak laki juga. Jadi aku sama adik aku dari usia muda, dari punya SIM tuh kita udah nyetir kemana-mana. Nah yang ditanamkan sama papaku dari kecil tuh kayak kalian harus mandiri. Kan suatu hari papa nggak ada, suatu hari mama nggak ada. Kamu harus tahu, you have to know what to do. Dikasih tahu deh semua orang tua aku tuh selalu they open kayak kalau mama papa meninggal nih kayak begini kamu harus tahu gini gitu loh. Udah dari kecil. Dari kecil. Ya, berarti kan sudah membawa realitas kematian kan. Everything kan in life katanya yang paling certain, yang paling pasti ya kematian. Sebenarnya nggak ada lagi yang. So a lot of people nggak mau bicara soal ini, kayaknya tabu. Segala macam. Kayak secara kultur gitu ya. Tapi I think we have to talk about it. I used to, I don't know, dia tahu apa enggak ya, nggak tahu kali masih kecil. So kita juga punya policy di rumah kalau kita travel sama Peter gitu ya. Ada dark sih menurut aku suka kalau pas kita harus pesawat yang sama gitu ya, Dir. Aku nulis surat loh sebelum berangkat. If anything happen in this flight gitu, I give the power to my brother. Buka ini utang semua orang, kita ngutang sama siapa, declare gitu, walaupun tulisan tangan ya. Tapi yang nerima surat itu dong, what are you doing gitu kan, karena tidak terbiasa ya. Tapi then there's another way of doing it, ya fly-nya beda pesawat aja. Sekarang gitu. Minimize the risk gitu. Risk mitigation, itu kan namanya risk mitigation ya kan. So tapi ya kenyataan itu emang you have to face it and you have to deal with it. You don't like to talk about it, but you kind of have to gitu. Betul. So I mean I'm glad what your parents prepare you. Itu sih paling apa ya, orang tua kayaknya penting banget untuk membimbing atau mempersiapkan. Papa sempat sakit, ada proses atau dadakan? Papa aku tuh memang punya diabetes, but he was in denial about it. Adik aku kan dokter, jadi sering banget berantem udah gitu. Tapi ya kita kan harus selalu melihat positive sides of everything, hikmahnya gitu. Aku sih bilang sama mama, ya alhamdulillah juga ya papa udah nggak ada, kalau covid gini juga repot gitu, kasihan juga. Terus he passed away umur 68, itu belum terlalu tua, which is dia masih bisa beraktivitas dengan normal di rumah, walaupun semangatnya sudah hilang semenjak dia diamputasi jari kakinya. Kan sempat semangatnya hilang, dia udah nggak mau keluar rumah, tapi di rumah sih tetap biasa makan, jalan gitu biasa. Maksudnya kita nggak sampai melihat dia dalam keadaan yang tidak berdaya di tempat tidur. Tapi gitu. proses itu kematian ya. It's actually important karena saya ngalamin 2. Yang papa mendadak mati umur 51 loh, stroke, gubrak, ya kan, jatuh, hilang. Itu kaget banget. Mama yang kena kanker. Nah, kanker tuh in a way it's a kinder way of saying goodbye, karena kita tahu window-nya ada. Kan dokter bilang 4 bulan gitu kan. Taunya dia survive 11 bulan, kan udah ada bonus tuh 8 ya kan. Nah, it's a process of dying. Tapi lebih susah gak sih? Kayak Tapi I guess dibanding yang dadakan, mendingan kita tahu loh prosesnya. Jadi kita tuh bener-bener going through that saying goodbye a longer time. Talking gitu. about saying goodbye, kayaknya papa aku memang sengaja nunggu aku pergi ke LA nggak sih? Gitu. Maksudnya pas aku mau pergi, aku kan selalu pamit sama orang tua sampai umur setuanya, aku selalu pergi, selalu pamit. Sebelum nyanyi pun aku selalu WhatsApp mama aku untuk mah doain ya. Masih ada WhatsApp aku jadi masih ada WhatsApp aku, papaku, teteh berangkat, selalu kayak gitu. Atau siap nyanyi, mah teteh mau nyanyi doainnya, always mamaku selalu kayak gitu. Nah jadi sebelum pergi tuh aku, pas teteh pamitnya iya. Nah tapi pas aku pergi tuh papa udah dalam keadaan sesek. Tapi kita tidak menyangka karena memang papa punya asma. Dan kita selalu sedia oksigen, jadi kayak biasa aja. Oksigen udah habis, ya udah beli deh, udah gitu biasa aja. But we didn't think that dia sesek karena memang mungkin jantungnya udah gagal karena dari diabetesnya itu ya. Kan diabetes itu kan memang ngerusak banget. Nah itu juga yang akhirnya ini maaf ya aku banyak ngomong banget. Please tell your story. Don't apologize. Iya akhirnya kenapa aku juga akhirnya berusaha untuk to live a healthier life, karena
I saw what diabetes did to my okay. dad. No. I've been trying to understand that karena transformasi Dira hari ini gitu, menurut aku fantastis dan luar biasa inspiring gitu, Dir. Ya kan, I was there, ya kan, you going through those struggles gitu, dan ini kan the backstory-nya gitu. Ternyata you were going through illness with papa gitu, dan papa meninggal, tapi before that ada kejadian yang di mana tadi Sabini itu ya kan, sehingga you need to have that tranquility, like ketenangan jiwa ya kan. This is whole process of transformation yang inside out kan. Ya kan, menurut aku inside out gitu, sehingga now that you're going through this amazing, you need to tell our story how you actually itu, I think that's the power of your transformation is inner strength. Betul. Iya, jadi aku nggak mau anak aku Safa kayak have to go through what I went through with my dad gitu loh. Aku juga akhirnya bilang sama suami aku, kan cuek ya tadi Azam, tapi aku bilang kayaknya kita nggak boleh egois, kita harus mikirin anak kita gitu. Kita harus sehat untuk dia. Oke, nggak mau sehat buat diri sendiri nggak apa-apa, tapi at least buat dia juga gitu. Of course you have to do it for yourself gitu ya. Tapi pikirin anak gitu ya, karena it was really hard, nggak sih? It's hard to see our parents got sick in front of our eyes sampai meninggal gitu. Jadi mungkin kayak your transformation tuh sangat powerful karena emang motivationnya sama reason why-nya itu emang dari kayak the love of a mother dan juga the love of as you as a daughter kan dulu. Betul. So that's powerful. Nah, that's something yang mungkin kayak yang orang nggak pada tahu. Taunya aku nyanyi aja, senang-senang di atas panggung. Dan juga di social media kan maybe a very different, nggak mungkin bisa mendalami kan cerita. Soalnya banyak tuh yang DM aku cita-cita. Aduh kayaknya susah nggak bisa. I saw your video kemarin yang katanya Dokter Damo sampai tahun 2022 or something yang cerita you were talking about your diet, your lifestyle gitu. Iya, banyak banget yang nanya sama aku. Tapi but then again aku pengen menyampaikan sama semua teman-teman gitu. Kenali diri sendiri deh, kenali tubuh sendiri and find diet yang paling cocok ya. Diet itu kan sebenarnya pola makan, bukan cara untuk menjadi kurus. Diet itu kalau bahasa Inggris diterjemahkan itu diet, itu pola makan. Nah, kalau orang pada nanya gimana please kayak itu find the I think right sekarang lagi ada movement juga nih, find your relationship with food. Ya kan? Tapi your relationship with food itu harus juga, you have to be honest kan? In any relationship you have to be honest, right? Jadi you are honest with your inner self. Dan itu kekuatan menurut aku sih, Dir. Jadi your video yang kemarin di Instagram itu half of the story. Iya, betul. The other half is this gitu, karena you going through that turbulence orang kan nggak tahu ya. Turbulence secara jiwa mencari longing of the soul gitu. Dan karena kan kesehatan bukan cuma secara fisik, tapi kan juga mental, kemarin ini kemarin aku juga baru di interview juga, apa sih sehat menurut Dira gitu. Terus itu butuh waktu buat aku untuk kayak merenung dulu gitu, mikir apa sih sehat itu. Ternyata kalau dari aku personally, sehat itu adalah keselarasan antara mind, body, and spirit. Jadi bukan cuman fisik aja. Kita kan kadang sehat fisik gitu, ternyata enggak gitu. Karena tubuh manusia itu bekerjanya itu jadi satu kesatuan sistemnya, nggak bisa satu-satu gitu kan. Dan aku sempat juga nonton video bagus juga, Pak Wayan tuh namanya, dia bilang di saat badan kita sebagai rumah jiwa kita bersemayam, kalau di saat udah nggak sehat, nggak lama lagi jiwa akan pergi dari si tubuh itu. Ya maksudnya dia meninggal gitu. Kalau kita, if we don't take care of the only home gitu for our soul, dia bakal nggak betah. Kepercayaan kita kan Nasrani gitu ya. Your body is the temple of God. So that's why gitu, whatever you do inside ya kan, you violating the temple of God where you are actually responsible for.
Ya kan, Makanya take care. sebenarnya- Take care and then that's Right. where you Kita actually self love. Karena kita percaya banget that God can live in us gitu di hati kita, di hidup kita. Dan one verse juga jadi inget juga tuh kayak the greatest commandment apa sih? To love God with all your heart, your soul, and your mind and your body kan. Iya. Itu tuh Tiga yang dimensi, makanya tiga koneksi dimensi. semua Ada yang hal. misalnya ada yang omong kayak gini, kok pengen kurus sih? Berarti nggak self love dong. Soalnya well, self love nggak exactly. gitu. Itu penting banget di diskusi gue. Body Self love nggak itu sering gitu. banget loh. Body Mungkin positivity boleh. bukan gitu. Kembali lagi ya, aku percaya apapun kepercayaan agama pasti Iya. punya. Ini kan tubuh kan titipan Tuhan. Iya, aku Ya. setuju banget. If you don't take care of it, but you don't respect Yeah. God, Yeah. ya You nggak sih? take care of You're it, not tapi you grateful. shouldn't obsess about it. Ya kan, Iya. there's a fine line between taking Terus, care sama being obsessed. What Iya. do you That's- say to those people tuh yang bilang kayak, oh kok self love tapi mau kurus gitu? Apa tuh? What can you say to them? Iya, iya Interesting tadi. banget loh pertanyaannya Iya, ya. tadi. Iya. Aku gak kepikir sih by the way. Iya. Iya kan? Sih. Karena itu is different things, tapi mungkin boleh tuh di Yeah, how do differentiate. you respond to that? Oke, first of all gitu ya. Di saat aku merasa I'm fine pada saat itu, begitu aku cek nggak bagus kan hasilnya. Karena hasil itu nggak akan ngebohongin, ya nggak sih? My body age was way older than my Of course, a biological age. Iya. Udah Beda berapa dia? my body fat, my BMI semuanya di BMR atas semuanya. normal. Itu kan ternyata Yeah, I know. ternyata aku nggak sehat ya gitu. Jadi sebenarnya kalau orang bilang yang penting sehat, bonus kurus itu klise. Enggak, emang kayak begitu kok. Iya. Emang kayak gitu. Karena automatically ketika berat badan turun, Ideal lah, normal lah ya. body fatnya turun, otomatis, bener ya, So healthy. body age aku sekarang Iya. lebih muda daripada Yay! usia asli aku. No, Dan- it's important. Iya, dan ternyata bukan aku aja yang merasa, tapi orang lain kan menilai, Iya yang dong. menilai kan Iya. kayak mereka kan objektif kan kayak dia kayaknya lu lebih seger deh Iya sekarang, dong. kayaknya Lebih sparkling deh. kulitnya juga lebih, Iya. dan aku ngerasain juga kulit juga aku juga lebih Isn't that bagus amazing? juga. I love Inside out that. banget. Bener-bener. Tapi memang itu inside out. Jadi kemarin banyak yang nanya soal the how-nya, which is Iya, outside in kan. Iya. Tapi you have to be at peace. Tadi kan, Right. your word is be at peace with yourself. Iya. Iya. Dan- Nah itu kan dari sisi Iya kan? ininya ya kesehatan. Tapi tadi itu yang aku balik lagi, aku merasa semenjak aku practice meditation and mindfulness, aku kan orang sering menghubungkan meditasi dengan salah satu aliran agama tertentu. Tapi aku merasa itu balik lagi sih. Karena di saat aku meditasi, ya aku I think of my God gitu. Dan aku justru merasakan dengan mindfulness, justru I think I have the most kayak closest relationship with God justru saat ini deh. Di saat kita mindful gitu. Iya. Karena kan dulu-dulu I don't know, kalau aku sih dulu kayak sholat-sholat aja Iya. gitu. Itu more It's like like part of the kayak, duty gitu iya, kan. Bukan gitu. karena because you want to, but you yes, kinda kalau have sekarang to. tuh is because I karena want to. cinta, Iya. karena butuh, Isn't karena it masa amazing gitu. sih? Relationship sama So Tuhan ya. spirituality, Yes. ya kan, actually mendirect kita kepada kesehatan fisik kan. Spirituality, Iya, mental banget. Iya, dan spiritual juga awakening physical. Ya banget. kan, jadi Iya. 3 dimensi itu. Iya. Terus Iya. Tapi kita susah ya karena Iya. you have to experience it Iya, yourself ya. benar. Kita mungkin di sini bisa ngobrolin, Iya. tapi Banyak itu yang harus ngalamin bertanya-tanya sih. sendiri. Banyak bertanya-tanya itu apaan sih kalian, you guys terlalu kayak nggak ngenapak gitu. Mungkin untuk viewers kita gitu yang mau kayak aku mau sih kayak ada that interconnectedness ya Iya, sama our greater being gitu. Ada gak Mbak Dira kayak practical tips kayak you said mindfulness, meditation, tapi selain dari itu gimana sih kita bisa menjalani hidup in a way yang very align dengan panggilan kita dan juga kita ada inner peace di mana kita relationship with our daughter, with our mom, with Yeah, our family, yeah. with our work, with Pets, ourselves with juga our kan, pets. with our pets juga kayak in a very harmonious way. Gara-gara menurut aku ya sekarang di zaman social media, di zaman kayak digital, di zaman apa ya, like this new generation aja, sebagai mungkin anak muda gitu, kita selalu merasa tertekan. We always feel like we have to be something or someone gitu kan. Yes. Dan kita udah melupakan, menurut aku ya, melupakan
the reason why we're here and who created us. Siapa sih yang menciptakan kita? Ciptaan itu. Mungkin gimana tuh supaya kita sebagai anak muda ingat lagi kembali why we're here dan kenapa dan gimana sih kita bisa deket lagi sama our source. Mungkin ini susah banget dan ada deep gitu. Maaf banget tapi aku it's an honest question for me personally juga gitu. Gimana gitu ya untuk get rid of the noise gitu. Social media sebenarnya noisy banget. Go back to ourselves, go back to our relationship dengan orang lain. Ya kalau dari aku sih mungkin aku bisa jawab ya mindfulness itu ya. And there are a few tips we can practice mindfulness. Yang paling basic nomor 1 is focus on your breath. Kadang kita suka nganggap apa sih nafas itu. Cuman when you do it right, it's magic. So it's magic. I promise you. Mungkin mulai gak 30-second crash course. Is it breathing in and out? Bener-bener kayak cuman especially in the morning ya. Kalau kita bangun pagi hari sebenarnya itu ya sebenarnya nggak perlu kayak meditasi tapi kayak bener-bener just close your eyes and breathe slowly sambil kayak aduh Tuhan bersyukur atas udara ya segar yang kita hirup gitu kan, bisa masuk ke paru-paru, bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk our family, bersyukur banyak banget hal sebenarnya bisa disyukuri. Gitu. Itu nomor 1 dari nafas. Kedua jangan melakukan banyak hal bersamaan, multitasking. Nggak boleh multitasking ya, satu-satuan. Direct attack ke aku deh. Kamu tuh selalu kayak aduh Adel, kamu sibuk banget tuh ini di sini layar, di sini lagi kerja, lain-lain. Aku juga dulu gitu banget ya kan. Aku juga dulu gitu bang. Kayak lagi makan, yang paling simpel sih. Direct attack ke aku sih ini multitasking. Yang paling simpel lagi makan jangan lihat HP. Dulu aku suka gitu kan. Jadi makan aja. Kalau bunyi-bunyi telepon, it can wait. Makan aja dulu. Terus yang ketiga kalau aku sih mindful eating. Kalau dulu kan ya ada yang disebut dengan namanya emotional eating. Ya, emotional eating di saat kita sedih makan, seneng makan gitu kan. Marah makan. Ya. Jadi nggak tahu apa yang dimakan. Nah, tapi sekarang tuh aku mikir kayak to have our food gitu ya sampai di depan kita itu sebenarnya butuh proses yang panjang. Kalau kita benar-benar look at our yes, jadi kayak oh ya nasi kan itu ditanam dulu berasnya terus prosesnya panjang banget. Kamu selamat panen COVID ya. So you look and you bersyukur. Kita kan suka berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih banyak banget ya petani di belakang, terima kasih Tuhan. Terus makan pelan-pelan dan aku selalu kayak aku yakini bahwa makanan yang aku makan ini memberikan manfaat yang baik buat tubuh aku dan yang tidak baik biar keluar sendiri dengan melalui proses pencernaan gitu loh, mindful eating gitu. Terus juga ada cara lain juga kita rasakan bener-bener semua our senses kayak indera kita ya di dalam, kalau di meditasi itu kayak misalnya dalam keadaan diam dan menjamkan mata tapi kita bisa melihat kan, walaupun kita nutup mata kan kita ada some visuals ya, apakah mungkin ada cahaya, ada apa, terus kita dengar apa yang kita dengar, mungkin ada suara anak kecil, ada suara mobil lewat, ada suara angin, terus mungkin ada bau smell apa ya, mungkin I don't know vanilla scent or apa gitu, and then ini mengecap rasa mungkin tadi abis minum kopi gitu, terus satu-satu and then touch senses kayak rambut kena ke leher atau ini kena, nah pada satu waktu kita coba merasakan itu semua dalam satu waktu yang sama, itu sebenarnya melatih mindfulness sih, to be present itu penting, itu penting banget. Ya kan, karena mungkin tadi Adel nanya gimana, kita tuh manusia sering banget kita either kita terjebak di masa lalu atau kita mikir masa depan yang belum terjadi. Ya kan? Nah, betul. Ada one series bagus banget yang aku habis nonton di itu ya di Netflix, itu cerita tentang Michael Jordan kan. Everybody knows Michael Jordan, right? Tapi ternyata di episode keberapa itu jawabannya ada di situ. Jadi ada seorang jurnalis yang dia bilang what makes him kayak a legend itu cause he's always living in the present. Dia tuh ternyata it's very bener important. Banget Live for the gitu. moment. Karena iya, relating back
we don't know kita sampai kapan kan di sini kan. Emang all we have is this moment right now gitu. Kairos. That's why it's called the present. Karena it's a gift gitu. So in the Greek ada 2 kata untuk time. Chronos and kairos. Chronos ya kronologi gitu, urutan tahun berapa lahir, ini you look at the timeline. Tapi it's just data. What you come up with is data. Tapi kairos is moment in time. That in your deathbed, that what you remember the day I give birth to Adele, the day that somebody said this that makes me feel this gitu. So that's kairos, moment. Jadi our life is actually a stack up of kairos instead of, tapi terjadi dalam kronos. You know? So that mindfulness, I mean, if I could make a judul of this, it's actually mindful living to survive pandemic. You know, and mindfulness, the way you describe, sorry, mau makan aja, banyak gitu ya, urutannya udah kenyang dulu kali, bener dia kurus. Tapi maksudnya jadi makannya kan satu-satu, ternyata mesti pelan-pelan kan, dilumat-lumat. Nah itu memang ada teorinya, Dir. Kalau our brain, makanya kenapa kita harus ngunyah makanan tuh katanya setelah lewat 200 kali, kita punya brain udah ngirim signal ke perut, lu udah kenyang. Udah kenyang, Jadi kalau kita kunyah per suap kunyahnya lama, itu makannya sedikit udah pasti. Ya, dan kan ada enzim juga yang bekerja di mulut kan sebelum dia masuk ke tetap so mindfulness of the enzyme dikasih waktu untuk kerja kayaknya ya. That's something I notice juga. Mindfulness bukan cuman evokes gratefulness atau peace, tapi juga evokes patience. And I think kan kesabaran. Terus mungkin I can speak about my generation lagi gitu ya, my personal lah kayak. Please do talk more about your generation. Kita harus tahu what I observe gitu kan, I'm part of this gitu, yang we just want everything fast. Kita semuanya instan, semuanya cepat. Dimana kita makannya cukup. Iya kan? Kerja aja dulu aku juga gitu sih. Terus dimana kita bisa live in the moment, live in the present, tapi juga dengan kesabaran bahwa there is a future ahead kan, tapi harus menjalani prosesnya. Makanya memang ya Tuhan pasti punya rencana dengan pandemi ini yang makanya kita dikondisikan to slow down semua tuh benar-benar. I like that part, and I think aku juga Mama selalu coba remind me to slow down sih, tapi aku nggak bisa ngegas terus. Dia umur masih muda, 20-an. Iya sih, I remember lagi. kita juga dulu kayak gitu. Sekarang cuman Del ada saatnya. Iya. Kerja keras ada saatnya berhenti, dan berhenti is not always guilty of something. Karena kadang-kadang aku merasa feels like I'm not doing work enough, I'm not giving my best. It's the culture of grinding. You know the culture yang kayak grinding is glorified. Kamu harus kerja keras, kamu harus kayak nggak ada break, kamu harus nggak ada rest. Setiap kali ada rest, you should feel guilty about it, karena lu lihat kayak teman-teman lu di mana-mana semuanya very productive, and also this value in productivity. Tapi aku suka banget like advocates kayak Mbak Dira yang actually advocate not for constant productivity, tapi also being in peace with yourself, mindfulness, peacefulness, patience, process. Ini semua hal yang Mbak Dira yang these are things needed gitu to be reminded. Berusaha lebih keras untuk memahami ya. Tapi I'm at this age, I'm older than you. I'm like, I'm there. Iya. Nggak, tapi mau nggak aku kasih tips Adele? Karena I can see that you have so much potential. Kalau kamu bisa unlock that skill of mindfulness, you're gonna do more. Let's do yoga. Let's do that. Percaya deh sama aku deh. It's like I know. Ya kan? Jadi you can actually choose. Misal dari sisi waktu ya, bukan kita diatur waktu, tapi kita mengatur waktu. Urusan itu aja, that simple statement. Kadang-kadang kita, pusing seharian, double, triple appointments video, gitu. Set guru yang aku baru nonton beberapa hari yang lalu. Dia kan luar biasa ya, dia guru, dia yogi di India. Dia datang ke tempat Will Smith, banyak banget yang kayak celebrities di sana yang follow dia gitu. Dia bilang manusia itu katanya lucu ya, sepanjang hidupnya mereka they serve for physics and physio. Jadi sementara harusnya mengejar itu, sementara harusnya it's the other way around ya. Jadi fisik dan physio yang serve human serve us. Ya kan kita kan mikirin kesehatan, kita mikirin keluarga, kita mikirin we work so hard to, sementara harusnya kita sebaliknya gitu loh. It's deep, tapi kalau ngerti itu bener banget karena sih. Mungkin I think the reason why gara-gara kalau kita work on ourselves,
you can't see it. It's not, mungkin nggak terlalu tangible gitu kan. Tapi kalau you work on something misalnya very external itu kelihatan banget. Kayak you can hold it, you can touch it. Peace, compassion, love, kindness, itu semua hal yang kayak I have to sit down with you selama berapa jam bisa kayak she's actually a very kind person. Tapi kan zaman sekarang kan people wanna see, jadi tangibility. Yeah, wanna see the things I can show off juga di social media gua mungkin ya. You can't show off your compassion. Social media is another thing ya. Another beast kali ya, which I think has a power to do good, tapi juga harus hati-hati. Gara-gara bisa rob your inner peace. Mama sih mungkin gak pernah understand. Mama like, gak pernah loh di social media ngapain sih posting Instagram. I'm glad that I'm not into that mood ya. Tapi memang what I learned dari my reading soal social media, it actually brings more depression than it is happiness. So that's the key things that a lot of social media people gitu ya, yang antusias banget, yang gitu nggak apa-apa, it's okay. But tapi you need to know gitu ya, sampai seberapa truth sih is actually out there about you. Karena kebanyakan yang display the glorified part of life yang bikin orang jealous gitu ya, apa sengaja bikin gitu, and then kenyataannya tapi enggak gitu. Banyak sekali kan teman-teman kita yang kayaknya marriage-nya luar biasa, tiba-tiba kok divorce diem-diem. And I think depression happens because you know yourself kan, you know kayak who you portray outside is not you, so you feel fake. Kalau ada disconnect your true self sama your public self. And I think in this life you have to somewhat align that kan, this true self, public self, private self, family self seharusnya menjadi satu ya, melalui mindfulness kali ya. Tapi gimana tuh Mbak Dira? How do you balance mungkin ya mindfulness, social media, dan juga sebagai public figure gimana sih membalance ya my private life, public you life? Also perform, then you also entertain, right? Ya balik lagi ke tadi kayak sebenarnya kita adalah navigator ya dari our own life. Jadi sebenarnya kontrolnya itu semua dari kita. Mau sosial media jadi sumber inspirasi atau apa namanya toxic itu sebenarnya kontrolnya di kita juga sih gitu. Jadi kalau aku sih kayak I set a timer di social media cuma bisa 20 menit gitu. Tapi ironiknya aku punya bisnis kerjanya tuh di social media. Rahasia gadis kan. So I'm like okay ini benar harus paham. Actually admire Adele at some point, dia tuh puasa social media 6 bulan ya Del? Iya, aku off. Really? Like off. Terus enak kan rasanya? That was the one where I said I finally felt aku live in the present. Iya kan? Sama teman-teman kayak gak pernah cek HP, bangun pagi doa dulu ngecek Instagram. And I realized kayak ini actually you feel liberated kan? Iya, liberated. Tapi at the same time kenapa I'm back, gara-gara aku merasa emang ada kayak potential untuk influence. Tapi you have jadi makanya ya balik lagi ke kontrol diri itu kan, kayak we can use social media as a tool for a lot of good cause. Gitu. I think it's a tool for good if your heart is pure juga. Kayak motivation hatinya apa gitu. I think sincerity goes a long way. We can always filter kan? Iya bisa. Sekarang kalau misalnya sekarang bisa mute. Iya, kalau misalnya sekarang kita kayaknya nggak enak nih postingannya. Di mute aja. But I wanna ask you mungkin pivot dikit gitu kan. Ini kan kita mother and daughter gitu ya. I wanna sort of ask you about gimana, how does mungkin mindfulness affect your parenthood, atau gimana parenthood sejak pandemi gitu. Was it difficult gitu? Mungkin Mama bikin answer this question juga. Was it difficult? Maaf ya. Tapi kan anaknya udah beda banget. Udah gede-gede. Baru 7-8 tahun. Banget tadi yang aku bilang you cannot pour from an empty cup itu. Jadi di masa pandemi ini, di awal-awalnya aku tuh I went on a solo trip. Aku bilang sama suami aku, kayaknya aku cause I've never done it in my life, I think. Maksudnya pergi sendiri tapi for leisure. Aku pernah pergi sendiri karena aku mau ketemu incognito di Jepang tuh perform, atau aku ke Inggris mau rekaman gitu. Aku bilang kayaknya I need time with myself. Aku pengen ke Bali. Mau ngapain? Kata suami, aku mau belajar surfing. Mau belajar surfing gitu kan? Iya. Oh, you did? Iya, nggak tahu, kayak I've always wanted to learn to surf. Terus aku kayak ya udah, I have the time. Maksudnya lagi nggak ada nyanyi juga kan? Terus kayaknya I just need some time to think and reflect myself gitu, karena papa ini meninggal. Lagi COVID atau? Ya lagi COVID. Lagi COVID. Kayak beberapa bulan
bulan Oktober. Oktober Ingat 2020, banget. Iya, oke. Oktober. Terus suami aku, ya udah deh, tetap dong ya. Maksudnya gini, makanya ini aku mau tekankan juga, kita perempuan, we can be a CEO, we can be, tapi kita harus tetap tahu kayak porsi kita sebagai istri dan menempatkan sebagai ibu. diri. Ya, Know your place. Yes, aku tetap minta izin. Aku pergi, jangan disuruh ibu-ibu pergi tanpa izin suami. Itu udah PSA. Aku tetap pergi dengan izin suami. Oke, aku izin ke anak juga. Sampai mama pergi, oh tete mau ikut gitu, mau sekolah gitu kan. Ya udah nggak apa-apa pergi. Nah di situ aku benar-benar sendiri everyday, kayak I have breakfast sendiri, lunch sendiri. Aku paling surfing, ketemu guru surfing aku udah baru. Cuman beberapa hari belakangan baru aku ketemu teman-teman aku memang berdomisili di Bali. Dan kebetulan ya, kayaknya Tuhan memang atur ketemu orang-orang itu yang biasa have deep conversations about life, dan sama lah gitu, kayak satu vibrasi gitu. Nah ternyata pas aku pulang dari sana, aku kayak merasa kayak gimana ya, mungkin karena aku udah my self love itu udah full, jadi aku kayak ke anak tuh juga. Soalnya nggak tahu ya, Mbak Vera pernah nggak sih ngerasain kayak lagi kesal terus jadi ke anaknya. Kalau aku sih Mama. anak kecil pernah nggak apa-apa, sabar banget mama. Aku pernah berapa kali kelepasan akhirnya aku kayak udahnya nyesel gitu. Nyeritnya ke anak gitu ya. Gitu. Jarang ya mama tuh tipenya yang lebih kayak pendam perasaan. Tapi mungkin nanti lepasnya ke apa gitu. Oh no gitu. Tapi iya sih. Oh my goodness. Tapi mungkin that's why love others as you love yourself. Nggak bisa love others kalau nggak love yourself. Iya. Kan? Jadi aku merasa waktu itu sering kayak sebenarnya mungkin, maksudnya gini loh, harusnya ya kita sebagai orang tua harus sabar lah ya, karena kan gimana pun juga anak adalah titipan Tuhan juga gitu. Nah udahnya tuh kadang aku suka aduh nyesel juga ya gitu. Nah after I came back from that trip, aku merasa kayak aku udah utuh banget gitu. Utuh. Iya, Lagunya our favorite song. Itu our favorite mother-daughter song. I love that song. By the way, yang tadi kita ngomong-ngomong dari tadi tuh aku pikir kau berharga karena kau diciptakan mulia. I think that's the garis bawah. Itu sering kita lupa ya diciptakan kita ya. mulia loh. Karena sering Kita lupa akan lupa itu. bahwa how God is, ya kan. Kita kan diciptakan dalam cermin Tuhan gitu ya, in His image. So kita diciptakan mulia itu loh. Orang-orang makanya memperlakukan diri dengan disrespecting to their self, termasuk tidak memelihara misal kesehatan tubuh dan yang lain sebagainya, itu kan disrespectful kesehatan mental. Karena balik lagi tadi, your body is the temple of God gitu kan. So, gitu gini. Nyambung semua sih. Nah, terus bicara soal lagu tuh itu juga pas banget. Oh my god, pas pandemi kapan? Iya kan? Oktober juga kan yang pas baru pulang di Bali, bukan? Itu around the same time. Oh, I love that. Around the That's same actually one of the Indonesian song yang keep ringing in our heads. Ya jadi pas banget, kayaknya Tuhan memang udah itu yang menciptakannya Mbak Anita Hartono sama Mas Yohan Sulsi. Dia kayak kita kok pengennya Mbak Dira yang nyanyiin, karena kita merasa message-nya align with kayak your life, how you put yourself on the social media, your ini kan message and everything gitu. Terus pas aku denger memang aku juga langsung I felt that connection with the song so strong gitu kan. Dan ternyata sesuai dengan harapan kita gitu, di saat kita release that song, banyak banget orang yang merasa tersentuh dengan lagu itu. Keren banget gitu. You want to just do it like a sentence itu loh ya. Atau mungkin Mbak Vera ada yang udah sering latihan lagu itu. Nggak berani ada yang bunyi depan Dira Suganti ya. Nggak apa-apa dong. Oh my god, yang mata itu, wajah itu, jiwa itu, I think that part nangis nggak sih? Kayak satu Sunday kita pernah seharian literally from jam 11 sampai jam 4 kita figure out the chord. Mama sih, gue sih mama try figure out the chord sambil nyanyi-nyanyi. Iya, sampai saat ini itu ya, kadang tuh song can be very powerful ya. Sampai saat ini aku kalau nyanyiin lagu itu masih kayak nangis, especially that part ya, kayak mata itu gitu kan. Itu minor kan kalau kita pas main kan. Jadi emang minor kan has that aura of bringing us to that emotional. And also karena I think the writers ya, Mbak Anita sama Yohanes, mereka honest ya nggak sih? Itu kayak semua liriknya tuh nggak ada yang itu honest gitu, kayak gitu karya yang keluar dari hati kan gitu. Love it, that's the best. Dan mungkin like when you sing it kelihatan banget genuineness-nya gara-gara
ada backstory behind it juga kan, dimana Mbak Dira pernah sharing pas di Rahasia Gadis punya webinar kayak pengalaman bullying, pengalaman no, right? Jadi utuh itu actually the right moment. 2019 kan? Going here, your dad, 2020 sampai you are actually utuh, dan I look at you utuh. Benar, you are the live version of your song gitu ya. Oh my gosh, I love it. Very insightful conversation ya, very deep and moving. Oh, jadi tadi menjawab pertanyaan tadi gimana masalah kita soal gitu ya. Iya, kemarin. Iya, ulang tahun ya. Iya, sama baru ulang tahun. My God, cepet banget. Jadi kayak Maret yang tahun 2020 itu kan masih sempat dirayakan birthday party karena itu belum lockdown, belum PSBB. Jadi kemarin pas birthday teteh kita nggak bisa bikin party ya, tapi dia ya udah teteh pengen glamping, akhirnya we went glamping karena dia anaknya suka alam juga, akhirnya ya udah cuman keluarga deket aja and we went glamping ya kan. Emang kalau di masa pandemi ini it's better to be outdoor kan, out in the space, itu open space kan gitu. Terus awal-awalnya sih waktu sekolah ini kan sekarang banyak yang online ya. Talk about that lagi. Itu another topic kali ya. Itu ada digital atau screen fatigue kan. Iya. Tapi buat anak sama parents itu cause a lot of parental tension. Nggak tahu, do you actually experience that? Iya, awalnya sih. Iya, awalnya karena anak aku kan aktif banget ya. Jadi she was like, teteh bos. Oh ya? Makanya Safa juga belajar kungfu nih. Ya makanya tapi kungfu memang udah lama. Makanya akhirnya terus aku ikutin dia ke berbagai macam aktivitas di luar sekolah itu supaya dia nggak bosen. Tapi ya. Kayak aktivitas yang kayak kungfunya misalnya jadi doing online gitu atau awalnya iya. Tapi pas akhirnya kemarin-kemarin sih kan udah mulai datang tapi dengan prokes dan segala macam. Tapi kita juga we did a lot of outdoor stuff, kayak waktu itu kita trekking ke air terjun, terus we went on rock climbing. Anak aku tuh bener-bener deh. Dia aktif banget kayak it's like you. Ya memang ternyata kita harus balance juga gitu. Anak pasti bosan luar biasa sih. Kita aja kan ya ada lah, apalagi kebayang nggak anak kecil umur yang SD gitu kan, sekolah nggak, maksudnya nggak ketemu teman-temannya gitu kan, pasti mereka kesel. Makanya tapi, kita Safa itu perlu kayak bimbingan kan, mama tuh jadi kayak homeschooling ya, mama tuh jadi teachers juga di rumah. Do you go through that, apa dia udah self learn sendiri, dia bisa belajarnya mandiri? Of course I go through that. Dan harusnya dia penyanyi, guru dan juga aktris. Dan aku senangnya sekolah anak aku itu kan se-Waldorf School, mereka tuh memang sekolah community. Jadi dari Safa preschool, TK sampai SD sekarang mereka selalu melibatkan orang tua sebagai keluarga besar gitu, bukan guru-guru orang tua, tapi kerjasama gitu, ada kerjasama. Tapi memang dulunya sekolah biasa, bukannya homeschool kan? Enggak, sekolah biasa, tapi memang ini kan udah mulai masuk coba trial lagi karena memang dia sekolahnya itu saung gitu loh, terbuka, kayak gubuk apa sih saung ya? Iya kayak di Bandung. It's actually the first Waldorf school in Indonesia gitu. Terus ada satu kelas juga cuman 8-9 anak. Jadi bener-bener prokesnya terjaga. Setiap pagi harus kasih laporan kesehatan kalau ada green school-nya. Ya, kalau ada satu anggota keluarga yang sakit nggak boleh sekolah gitu. Jadi kalau di rumah harus sehat semua. Itu juga baru dicoba baru percobaan ya. Pelan-pelan kan katanya Juli ini kata Pak Jokowi mau mulai masuk sekolah ya gitu. Tapi kalau ditanya how was it, it's challenging, tapi banyak banget hikmahnya gitu. Terus Safa sih sekarang udah belajar meditasi juga sih, Safa ajakan juga, dia suka mungkin sih. Mungkin setelah ini ya Mama kita belajar mindfulness sama meditation. Kayak aku perlu banget sih. Tapi Mbak Dira, such an insightful, inspiring, deep conversation ya selama pagi ini tuh personally. Aku seneng banget ya. I'm actually having a great time with you ladies. Berkat untuk aku pribadi. I learned so much of a new facet
of Dira Sugandi in that keutuhan, journey untuk keutuhan ya kan. You have to continue sharing your story sih Mbak Dira, gara ini membantu banyak orang pastinya. Mudah-mudahan, amin. Yes, untuk aku sih mungkin aku bisa kayak summarize dikit ya tentang my biggest insight. Mungkin Mama bisa her biggest insight gitu. Mungkin keywordsnya itu tadi aku dapatkan tuh inside out, dimana inner peace, to have peace with other people, terus itu bisa influence other relationships juga kan, bukan hanya di pekerjaan kita tapi juga dengan our daughter, our husband, our friendship gitu. And I think mindfulness is key. Mindfulness dari Mbak Dira itu belajar gratefulness, kesabaran, juga peace gitu kan, dan contentment. And I think juga one thing that you kept on saying was titipan, semua hal ini semua titipan. I love that, alone. Karena kadang-kali in this consumerism culture ya kita selalu mau own everything gitu. This is mine, this is mine, this is mine. Itu kan yang bikin jadi susah ya. Jadi berat, kita jadi harus melepaskan semua kemelekatan itu sih. And I think sekarang because you went through this, masih proses of transformation, externally, internally, tapi ini kelihatan sih Mbak Dira kayak dimana you live your life udah sangat connected to bigger source gitu ya. Tuhan kelihatan banget, dan mungkin my biggest hope itu ya di generation muda Indonesia is that kayak jangan lupa our reason for being, jangan lupa that kita diciptakan oleh Sang Mulia gitu kan. Because kadang-kali kita sebagai mungkin at least we feel power apa sih kayak nggak ada limit gitu. Tapi sebagai manusia we are limited kan, and perlu another source gitu to fill us, so we can fill other people. So thank you, ini baik banget to journal about it tonight. Dan penting banget untuk tidak mencari kebahagiaan di luar ya. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu ada di dalam diri sendiri sih gitu. Stop looking for that happiness di in your external environment. Iya, tuh Mama sering banget remind me of that, selalu yang kayak karena yang kita pikirkan kita akan bahagia ini, aku belajar dari bukunya Adele loh, yang The Pie of Happiness, The How of Happiness. It's actually 50% katanya generic. Jadi orang tuh ada yang memang born happy sama born unhappy gitu. Unfortunately, menurut penelitian ya. Tapi jadi kita ada 40% lagi yang katanya intentional activity, which is meditation, things that makes you happy, mau main tenis ke apa that makes you happy. Sama ada 10% yang katanya you think you'll be happy tapi sebenarnya enggak gitu kan. Yang ngerti banget. Jadi apa sih, what's the learning? The learning is actually if you are born happy person gitu ya, genetically, then you're 50% walk out of life happy gitu kan. Tapi kalau if you can, know yourself, that's your point, right? Know yourself, what actually makes me happy. Then you add 40% to that whole pie gitu kan. Jadi 90% loh walk out of life. Iya kan? Which is nice. Which is one of the thing yang dia bilang 3 hal yang bikin orang selalu bisa memaintain happiness. Karena kan happiness is momentary. Something aduh kepengen makan misalnya. Happy-nya segitu aja. Udah gitu selesai gitu kan. Atau happy-nya ketemu orang, ya happy-nya sebentar aja gitu. Tapi what you want is actually joyful. Keep that joyfulness in you. Itu yang bisa bikin happiness kalau ada meternya gitu ya, selalu di atas gitu. Dengan apa tadi? Your point adalah gratefulness. Selalu ingat gitu, selalu ingat the process how we actually so privileged, we are so blessed gitu to even enjoy this meal, to even breathe this fresh air. So selalu ingat where we are. Know ourselves gitu kan, know our place. Kayaknya banyak orang yang karena kita kan lebih sering hidup dengan autopilot. Tuh fight and flight itu. Kadang-kadang aku lupa loh, waktu yesterday ya gitu. Kalau nyetir kadang-kadang aku udah sampai aja nggak mikir jalan kemana, karena saking setiap hari. So those are actually my takeaway juga, mindful living, gratefulness, and I think the fact that we are the master of our own happiness, or I can choose change the word to joyfulness, karena I like that being kepenuhan, joy. Kalau happy kan bisa naik turun, tapi kalau joy itu penuh, as you say, keep saying that you cannot give from something empty, from an empty cup. So no, thank you for that. Thank you as a reminder. Senang banget.